Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisna Prigadayani dengan NIM 2402916 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu Ibu Mirna SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran matematika yang berjudul Puzzle Geometer, Puzzle Geometri Bangun Datar. Di mana di sini puzzle tersebut menjelaskan bagaimana hubungan luas bangun datar di samping dengan luas bangun datar persegi panjang, di mana bangun datar di samping bisa diubah dalam bentuk persegi panjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuktikan rumus persegi. Nilai luas persegi itu seberapa banyak persegi kecil ini yang bisa menutupi persegi besar ini. Ini bernilai satu satuan. Mari kita susun satu persatu. Setelah kita susun, maka di sini kita bisa hitung seberapa banyak persegi atau persegi kecil ini bisa menutupi persegi besar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka luas persegi ini bisa kita hitung bernilai 9 satuan. Jadi bisa kita simpulkan sisi persegi ini mempunyai nilai yang sama besar, di mana kita lihat dari sisi bagian bawah terdapat 3 persegi kecil dan sisi bagian samping ini juga memiliki 3 persegi kecil. Selanjutnya, kita mencontohkan tanpa menggunakan bingkai persegi besar tadi. Misalnya di sini sudah ada 4 satuan persegi kecil. Kita susun menjadi bentuk persegi. Ini juga bisa kita anggap sebagai persegi dan mempunyai 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Sama hasilnya, di sisi ini juga mempunyai 2 persegi kecil. Di sisi bawah juga mempunyai 2 persegi kecil. Sisi dikali dengan sisi sama dengan 2 dikali dengan 2 adalah 4. Bukti jika luas persegi adalah sisi kali sisi. Di sini terdapat persegi panjang besar dan beberapa kotak persegi kecil. Ini sama bernilai 1 satuan. Kita membuktikan rumus luas persegi panjang dengan menggunakan media dengan cara seberapa banyak kotak persegi kecil ini menutupi wilayah bangun datar persegi panjang ini. Baiklah, mari kita coba meletakkan puzzle persegi kecil ini ke wilayah tersebut. Di sini dapat kita lihat, mari kita hitung berapa kotak persegi kecil yang bisa memenuhi wilayah ini sehingga tertutup dengan sempurna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa kita simpulkan nilai dari luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar, bernilai 6 satuan. Di sini kita lihat sisi panjang dan sisi lebar persegi panjang memiliki nilai yang berbeda. Sisi bagian bawah atau sisi panjang memiliki nilai 1, 2, 3 kotak persegi kecil. Sedangkan bagian samping atau bagian lebar persegi panjang bernilai 1, 2, berarti 2 kotak persegi kecil. Misalnya kita ambil lagi persegi kecil, kita susun menjadi bentuk persegi panjang. Ini juga bisa membentuk persegi panjang, di mana bagian sisi samping mempunyai 2 persegi kecil dan bagian di bawah mempunyai 4 persegi kecil, di mana rumus persegi panjang itu panjang dikali dengan lebar sama hasilnya 2 dikali dengan 4, yaitu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama banyaknya 8 satuan persegi kecil. Jadi bisa kita simpulkan dari 3 contoh tersebut bahwa luas persegi panjang yaitu panjang dikali dengan lebar.
kita akan membuktikan hubungan luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Di sini kita memakai trapesium sama kaki sebagai contoh kedua. Trapesium sama kaki, jika kita potong sembarang juga bisa membentuk persegi panjang. Mari kita buktikan. Di sini sudah ada trapesium sama kaki. Kita akan membentuk dia menjadi persegi panjang. Pertama, kita akan potong dua bagian dari tinggi trapesium sama kaki. Setelah kita susun trapesium sama kaki yang sudah kita potong tadi, maka dapat kita lihat di sini juga bisa membentuk persegi panjang. Jadi sama dengan setengah tinggi dari trapesium sama kaki adalah lebar dari persegi panjang. Lalu sisi A dan sisi B ditambah sisi B sama dengan panjang dari persegi panjang. Dan trapesium siku-siku. Di sini sudah ada gambar trapesium siku-siku. Jika kita potong sembarang, mari kita membentuknya menjadi persegi panjang. Di sini trapesium siku-siku bisa juga membentuk persegi panjang, di mana setengah tingginya sama dengan lebar dan alas A dan B ditambah B sama dengan panjang persegi panjang. Dari contoh dua trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki, walaupun mereka berbeda bentuk, tapi juga bisa membentuk sebuah persegi panjang. Hal ini kita bisa simpulkan bahwa luas trapesium juga mempunyai hubungan yang sama dengan luas persegi panjang, di mana alas dikali dengan alas A ditambah B dikali setengah tinggi sama dengan panjang kali lebar. Baiklah, pertama di sini sudah ada bangun datar segitiga, di mana sisi alas segitiga disebut dengan A dan di sini adalah sisi tinggi segitiga. Untuk membuktikannya, kita akan menyusun bangun datar segitiga ke dalam wilayah persegi panjang seperti yang kita lakukan pada trapesium tadi. Baiklah, kita susun. Dapat kita lihat, potongan dari segitiga tadi bisa menutupi secara sempurna wilayah persegi panjang. Selanjutnya, contoh kedua, kita menggunakan segitiga sama sisi. Di segitiga sama sisi, kita akan membentuk persegi panjang. Mari kita bentuk. Mari kita potong. Di sini sudah terbentuk menjadi persegi panjang, di mana dari bagian sisi tegaknya adalah lebar dari persegi panjang, dan sisi alasnya bagian dari panjang dari persegi panjang. Walaupun segitiga sama sisi juga mempunyai rumus yang sama, alas dikali tinggi sama dengan panjang dikali dengan lebar. Selanjutnya di sini kita mempunyai segitiga sembarang, di mana sudah ada potong-potongannya. Di sini kita akan membuktikan bahwa luas segitiga sembarang ini sama dengan luas persegi panjang. Ini juga kita membentuk menjadi persegi panjang. Di sini kita sudah membentuknya menjadi persegi panjang. Dari bentuk segitiga sembarang, dia juga bisa menjadi bentuk persegi panjang, di mana tingginya sebagai lebar dan alasnya sebagai panjang dari persegi panjang. Ini juga bisa kita buktikan, yaitu alas kali tinggi sama dengan panjang dikali lebar. Selanjutnya kita membuktikan dari segitiga sama kaki. Di sini sudah ada segitiga sama kaki. Mari kita buktikan dia bisa menjadi persegi panjang atau tidak. Di sini kita sama-sama lihat dari segitiga sama kaki juga bisa membentuk sebuah persegi panjang, di mana bagian sisi tegak atau sisi tingginya sama dengan lebar dari persegi panjang, dan bagian alas sama dengan panjang dari persegi panjang. Ini panjang. Ini bisa
mempunyai hubungan sama dengan luas persegi panjang, di mana A dikali dengan T sama dengan panjang dikali dengan lebar. Selanjutnya, kita melanjut ke luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Mari kita buktikan, di mana sisi alas disebut dengan A dan sisi tegak disebut dengan tinggi dari jajar genjang. Baik, kita buktikan dengan kita memindahkan bangun datar jajar genjang ke dalam wilayah persegi panjang ini. Mari kita susun satu persatu. Dapat kita lihat, jajar genjang bisa menutupi area atau wilayah dari persegi panjang ini, di mana kita bisa simpulkan panjang dari persegi panjang sama dengan alas dari jajar genjang, dan tinggi dan lebar persegi panjang sama dengan tinggi dari jajar genjang ini. Dapat kita simpulkan bahwa rumus luas jajar genjang yaitu A dikali dengan tinggi sama dengan panjang dikali dengan lebar. Nah, di sini kita akan melanjutkan membuktikan luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang. Di sini sudah ada bangun datar belah ketupat, di mana ujung ini dengan ujung ini disebut diagonal 1 dan ujung bawah ke ujung atas disebut diagonal 2. Belah ketupat memiliki 2 diagonal. Jadi dengan kita membuktikan dengan cara meletakkan bagian-bagian belah ketupat ini ke dalam wilayah persegi panjang ini. Mari kita susun satu persatu. Pertama, kita ambil bagian diagonal 1. Kita susun ke wilayah persegi panjang. Lalu, baru kita ambil bagian diagonal 2. Di sini dapat kita lihat bangun datar belah ketupat bisa menutupi wilayah persegi panjang dengan sempurna. Dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa luas belah ketupat yaitu D1 dikali dengan setengah D2, yaitu D1-nya memiliki nilai yang sama dengan panjang persegi panjang, dan lebarnya memiliki nilai yang sama dengan setengah diagonal 2 dari belah ketupat itu. Berarti sama dengan panjang dikali dengan lebar. Selanjutnya, kita akan membuktikan hubungan luas layang-layang sama dengan luas persegi panjang. Di mana di sini sudah ada bangun datar layang-layang yang memiliki 2 diagonal. Di sini kita lihat ujung atas sampai ujung bawah sampai ujung atas disebut dengan diagonal 1, dan ujung kiri ke ujung kanan disebut dengan diagonal 2. Untuk membuktikannya, mari kita susun bangun datar layang-layang ke dalam wilayah persegi panjang ini. Pertama, kita ambil diagonal 1. Di sini dapat kita lihat bangun datar layang-layang bisa memenuhi atau menutupi secara sempurna wilayah persegi panjang ini. Maka dapat kita simpulkan luas layang-layang D1 dikali dengan setengah D2, di mana D1 diagonal 1 layang-layang sama dengan panjang persegi panjang, dan setengah D2 yaitu ini sama dengan lebar dari persegi panjang. Jadi D1 dikali dengan setengah D2 sama dengan panjang dikali dengan lebar.